Elemen terbaik dalam diri kita bisa menyebarkan cahaya dan kebajikan. Dan aku tahu poni yang mewakili mereka. Kekuatan, keberanian, penyembuhan, kecantikan, harapan, dan sihir. Aku dan para pilar Equestria dikumpulkan oleh seorang poni untuk menjaga dan menebarkan cahaya dari semua prinsip ini. Tapi tidak lama kemudian kami menyadari poni yang menyatukan kami hanya menginginkan kekuatan itu untuk dirinya. Karena diasingkan, poni gila kekuatan ini berpaling pada kegelapan demi memuaskan nafsunya. Berubah menjadi poni bayangan, dia kembali untuk membalas dendam, untuk memusnahkan cahaya para pilar dan merenggut harapan dunia. Untuk menghentikannya, para pilar dan aku harus membuat pengorbanan besar. Tapi kami meninggalkan benih dengan harapan suatu saat itu akan tumbuh menjadi kekuatan yang bisa melawan kegelapan untuk selamanya. Sekarang kami harus menghadapi iblis ini dengan satu-satunya rencana kami. Aku hanya berharap itu akan cukup. Itu catatan terakhir. Dan mungkin kata-kata terakhir Star Swirl sebelum dia menghilang. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, majlis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aku selalu penasaran dengan apa yang terjadi dengan Star Swirl. Ini penemuan luar biasa, Sunburst. Jadi itu asli. Kau bisa memastikan kalau jurnal itu benar-benar milik Star Swirl? Tentu saja, dari penampakannya, ini tulisan terakhirnya sebelum menghadapi poni bayangan. Jadi poni bayangan itu memang benar-benar ada? Sepertinya begitu. Kita tidak pernah bertemu pilar yang lain dan kita terlalu muda untuk memahami bahaya yang mereka hadapi. Aku mohon tunggu dulu. Semua poni legendaris itu juga nyata. Dan mereka pergi bersama Star Swirl untuk menghadapi poni bayangan. Kemudian tidak pernah ada kabar lagi tentang mereka. Iya, apakah tidak menyimak? Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka pasti berhasil mengalahkan penjahatnya karena Equestria masih penuh cahaya dan harapan. Tapi bagaimana? Dan kemana mereka pergi? Bahasa ponis kunoku sedikit kurang, tapi kurasa jawabannya bisa ditemukan di dalam lembaran buku ini. Ya, kebetulan aku adalah ahli bahasa poni kuno. Maksudku, aku sudah menghafal semua teks kuno yang ada tentang Star Swirl. Sungguh, semuanya. Kami punya kenangan indah akan guru lama kami. Kalau kau bisa menemukan apa yang terjadi padanya, kami akan sangat berterima kasih. Memecahkan misteri 1000 tahun butuh waktu sangat lama. Pikirkan penelitiannya, membaca ulang, meninjau ulang. Mungkin kau akan butuh bantuan. Untungnya, dia punya banyak yang membantunya di sini. Benar sekali. Butuh waktu berapa lama riset ini tepatnya? Mari kita kembali ke perpustakaanku. Aku yakin kita akan segera menemukan apa yang terjadi. Kau sudah mengetahuinya, Twilight? Apa yang kau temukan? Hah? Kau menemukan sesuatu? Apa itu? Tidak ada. Maksudku, Star Swirl itu seorang jenius, tapi lupakan soal ponis kuno. Ada bagian di mana tulisan tanduknya seperti bahasa lain. Twilight, kita sudah mempelajari, mencari rujukan, dan rujukan silang selama 3 hari berturut-turut sekarang. Tapi aku belum pernah membaca selama ini sejak buku Deringdu keluar. Mungkin ini waktunya istirahat. Lagi pula, misteri ini sudah 1000 tahun. 1 atau 2 hari lagi tidak akan ada bedanya. 2 hari? 2 detik pun tidak mau aku sia-siakan. Jawaban sudah dekat. Aku bisa merasakannya. Hier Selvum Seponhans. Apa itu? Kuil Ponhenge? Kau bisa membaca itu? Tulisan tanduknya memang jelek, tapi itu tidak sejelek tulisanku.
Toward the Grimlich of Vola Virgenborg, Di kaki Gunung Vol. Usher and the Mass Shield. Pertahanan terakhir kami. Ya, itu terdengar seperti petunjuk bagiku. Ini dia, Ponhenge. Aku tidak percaya ini. Aku tak pernah melihat aksara kuno ajaib seperti ini sebelumnya. Kau pernah? Aku rasa sudah lama sekali tidak ada poni yang pernah melihat semua ini. Akan butuh satu kelompok lengkap poni untuk menyingkirkan semua ini. Meskipun begitu, aku tidak yakin kita akan menemukan apa yang terjadi di sini 1000 tahun lalu. Kau benar. Aku rasa kemungkinannya kecil. Semangat, Twilight. Menemukan sekumpulan reruntuhan kuno sangatlah mengesankan. Mungkin kau bisa menulis jurnal tentang itu. Tadinya aku berharap saat kita sampai di sini, misterinya akan terungkap secara magis. Twilight. Star Swirl, aku ingin sekali bertemu denganmu. Tidak kusangka kau ada di sini. Kurasa dia tak ada di sini. Kurasa tak satupun dari mereka. Kau mengundang bahaya dengan memanggilku Star Swirl? Setelah aku mengalahkan kalian semua, alam ini akan diliputi kegelapan. Seperti yang kulakukan dulu. Membawaku kemari hanya akan membuatku lebih kuat. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Kami datang kemari bukan untuk mengalahkanmu. Apa yang kalian lakukan? Kami datang untuk menahanmu. Ya, kau memang meminta penjelasan magis. Apa yang baru saja terjadi? Tampaknya Star Swirl membacakan mantra yang mengurung poni bayangan. Tentu saja. Sihir sekuat itu pasti meninggalkan jejak di tempat ini. Membawa bukunya ke sini membuat kita bisa melihat apa yang terjadi. Yang mana itu adalah Star Swirl dan anggota pilar yang lain mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Equestria. tidak pernah disangka ternyata salah satu misteri terbesar Equestria terpecahkan dengan buku usang tua dari toko barang antik. Tapi aku tak akan mengatakan misterinya sudah terpecahkan. Mantra Star Swirl adalah salah satu sihir terkuat sepanjang sejarah. Aku butuh pembelajaran bertahun-tahun untuk kita memahami sepenuhnya. Aku rasa aku paham mantra Star Swirl. Aku tahu aku sudah menyelesaikan salah satu mantra sebelumnya. Tapi mantra yang ini di level yang berbeda. Apa itu ledakan umpan balik sihir, pembangkitan, semacam jampi-jampi? Dia Star Swirl, jadi kemungkinannya tanpa batas. Dan saat Starlight membawaku ke jalur yang tepat dengan tulisan tanduk jeleknya, maksudku dia jenius. Jadi kita bisa memanfaatkan sedikit keburukannya. Aku menelusuri jurnalnya lagi dan ini menakjubkan. Twilight sayang, kami paham kau bersemangat, tapi hanya itu yang kami pahami. Apanya yang menakjubkan dari semua itu? Hanya bagaimana Star Swirl dan anggota pilar lainnya mengirim poni bayangan ke pengasingan. Mereka melakukan apa? Mereka memakai sihir mereka untuk membuka portal antar dunia ke pengasingan dan menarik poni bayangan ke dalamnya. Sayang, dioramamu. Aku membuat banyak. Star Swirl pikir satu-satunya cara mengurung poni bayangan adalah dengan menggunakan kekuatan para pilar. Jadi mereka juga terjebak.
Poni bayangan pasti sangat jahat sampai mereka melakukan itu. Kurasa terjebak selamanya bersama orang yang sangat jahat dalam dunia pengasingan tidaklah masalah kalau kau melakukan limbo. Terdengar sedikit dipaksa. Intinya, aku rasa aku bisa mengeluarkan mereka. Twilight, apa kau serius? Kau bisa menyelamatkan poni paling legendaris sepanjang waktu? Entahlah, membuat portal antar dunia tidak berhasil baik buatku. Kau yakin ini aman? Pertama-tama, kau mau buka portal lewat waktu. Yang kedua, Star Sword menulis mantra yang kau pakai. Kalau dia ada di sini, dia bisa menghentikannya. Equestria akan lebih aman dengan adanya dia. Kita harus menyelamatkannya. Tapi kau akan menyelamatkan seluruh pilar kan? Dan mereka sudah menghilang dulu sekali. Begitulah dunia pengasingan itu. Dia tidak berada di dunia manapun, tapi ada di antaranya, jadi waktu tidak berjalan. Kalau kita bisa menarik mereka, itu seperti mereka tidak pergi. Sebenarnya aku membuat model lain untuk mendemonstrasikannya. Apa ada yang bisa kami bantu? Kalau aku benar, kita harus menemukan benda yang berhubungan dengan pilar. Maksudmu seperti benda milik mereka? Bagaimana kita tahu apa yang dicari atau di mana? Untungnya, Star Wars membuat banyak catatan. Para rekanku itu beragam seperti dunia itu sendiri dan berasal dari setiap sudut tanah kita. Mereka datang dengan membawa artefak dan jimat yang kuat. Twilight, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Sekak Rock Hoof. Perisai Flash Magnus. Bunga Miss Main. Topeng Meadowbrook. Dan penutup mata yang dipakai Somnambula saat dia menghadapi Sphinx kejam. Kita tidak perlu lagi memilih siapa yang mencari artefak mana. Profesor, itu topi baja helm perkasa. Ya, mungkin saja ini milik Rockhoof. Legenda tidak memakai helm. Ini milik poni sungguhan. Oh, aku jadi bisa jamin Rockhoof sama nyatanya denganmu dan aku. Dan aku rasa jurang itu digali dengan sekop andalannya untuk menyelamatkan desa dari letusan gunung api. Mungkin. Aku suka legenda kuno seperti poni lainnya. Tapi poni yang cukup kuat untuk menyelamatkan sebuah desa dari serangan lava tidaklah masuk akal. Oh, aku percaya kau melakukan itu. Kau menyelamatkan kami. Aku yakin jika kau ceritakan itu pada poni lain, mungkin akan terdengar gila. Kurasa beberapa kisah kemungkinan benar. Dan tampaknya cerita Rockhoof itu salah satunya. Kau jauhkan kakimu dari bunga itu, sayang. Tempat ini milik keluargaku secara turun-temurun. Dan aku takkan membiarkan anak-anak berandal mengambil bagian terbaik terakhir dari tanah ini. Dulu, poni datang dari jauh untuk melihat kebun ini. Tapi hanya bunga itu benda berharga yang tersisa. Mungkin kelihatannya kebunmu tidak berharga, tapi sedikit pemangkasan bisa berbuah ajaib. Tentu saja kau akan harus menjaga lebih dari sekedar satu bunga sekarang. Kau mengembalikan warisan keluargaku. Bunga yang kau inginkan tampaknya sepadan untuk itu. Aku tidak menyangka perisai Flag Magnus berakhir di negeri naga. Untungnya kau membawa duta resmi persahabatan Equestria ke negeri naga untuk membantumu menjelaskan budaya kami. Seperti olahraga favorit kami, selancar lembah. Baiklah, itu sangat mengagumkan. Raja Naga Ember memerintahkan kami untuk berdamai dengan poni. Tapi bukan berarti kau bisa berselancar di tempat kami. Wuhu, kawan!
Sebagai duta resmi persahabatan Equestria untuk negeri naga, aku harus bilang itu sangat tidak ramah. Hehe, apa yang kau tahu? Naga kecil payah ini sedang membela teman poninya. Hei, itu adalah artefak poni kuno. Jangan sentuh papan luncurku. Aku menemukannya di gurun dan penemu pemiliknya. Tapi benda itu bukan milikmu. Hah, tampaknya ini memang milikku. Tapi mungkin aku bisa balapan denganmu untuk ini. Tidak masalah. Tidak. Maksudku, kau. Ya. Bersedia? Bersiap? Luncur! Aku menang! Aku menang! Woohoo! Serahkan perisainya, Garbo! Ya, Raja Ember hanya memerintah kami baik pada poni. Dia tak pernah menyebutkan apapun tentang naga pecinta poni. Karena Raja Naga Ember memerintahkanmu berdamai dengan poni, kau sangat tidak diperbolehkan menyerang temannya, iya kan? Kurasa kita akan segera tahu. Kenapa dia selalu sembunyi di belakang poni? Aku tidak sembunyi saat mengalahkanmu meluncur tadi. Kau jatuh. Wow, kau pasti sangat lamban jika Spike hanya perlu jatuh untuk menang. Aku lebih cepat darimu. Aku ragu. Baik, kita balapan ke puncak. Kalau kau menang, kau bisa ambil sampah ponimu ini. Tapi kalau aku menang, kau akan pergi dan aku akan menghukumnya. Baiklah, aku yakin kalau aku bisa mengalahkanmu. Tapi dengan bongkahan baja berat di punggungmu itu, ini akan lebih mudah. Hah? Oh iya, terima kasih sarannya. Sampai jumpa di puncak, pecundang. Hei, itu milikku. Penemu pemiliknya, kau ingat? Lihat, itu yang pertama kali kau bilang pada mereka saat mereka muncul, kan? Ingatlah, jangan berpaling dari mereka, Ketel. Lebah kilat bisa sangat agresif. Kurasa itulah alasan binatang rawa lain tidak bisa mendekati air. Bukankah akan lebih masuk akal untukmu memakai topeng yang menenangkan lebah-lebah itu? Itu bisa. Kalau aku tidak perlu terbang untuk memindahkan sarang mereka. Selesai. Sekarang makhluk rawa lain bisa mendekati air tanpa membuat para lebah itu merasa terancam. Kau tahu, kau tidak perlu membantu soal itu. Aku akan tetap meminjamkan topengnya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa pergi tanpa membantu. Kurasa tak ada poni yang bisa menemukan apapun di sana. Aku masih belum mau menyerah. Oh, iya. Penutup mata tua ini tersangkut di selokan. Bukankah kau cari penutup mata? Oh iya. Aku tidak percaya akan bertemu Star Sword si janggut. Kau tahu itu di luar mimpiku. Aku tak percaya kau sungguh akan melakukannya. Maksudmu? Aku terbiasa mencoba hal baru, itu jelas. Tapi ini sangat tidak biasa untukmu, Twilight. Apanya yang tidak biasa dari menyelamatkan poni legendaris sepanjang waktu dari penjara 1000 tahun? Ya, tidak masalah kalau kau bilang seperti itu. Kecuali poni legendaris sepanjang waktu tahu apa yang mereka lakukan. Dan kita tidak boleh mengusiknya. Aku yakin Star Swirl dan para pilar berusaha yang terbaik dulu. Tapi sihir sudah jauh berkembang. Semua berkat hasil kerja keras mereka. Itu benar, dan kau dapat sayapmu dari menyelesaikan salah satu mantra Star Swirl. Tepat sekali. Tapi kemudian aku gagal dengan yang lain dan hampir menghancurkan dunia. Jadi... Starlight, si janggut Star Swirl adalah penyihir terhebat yang pernah ada. Peluang mengembalikan dia ke Equestria sepadan dengan resikonya. Itu berita bagus.
Jika tidak, kami sia-sia membawa perisai ini ke sini. Kuharap kau bukan satu-satunya yang menemukan artefaknya, karena skop ini bicara sebaliknya. Sejujurnya kalian berdua tidak semua hal dijadikan kompetisi. Tapi bunga Miss Main sejauh ini adalah artefak paling menarik. Kau bilang begitu karena kau tak perlu menyelam di kolam lendir hijau untuk mendapatkannya. Atau memindahkan sarang lebah kilat. Kerja bagus semuanya. Ayo kita lakukan. Apa yang terjadi? Ini berhasil. Kami membawamu kembali. Kemana? Kau dan yang lainnya terjebak di dunia pengasingan selama ribuan tahun. Tapi aku menemukan cara mengeluarkanmu. Apa? Tidak. Kau harus membatalkan apa yang kau lakukan. Apa? Kenapa? Maksudku, kurasa aku tidak bisa. Kau tidak boleh mengembalikan kami. Tapi sudah, aku membawa semua pilar kembali. Kau tidak bisa hanya mengembalikan semua pilar.